Belakangan ini, soal pelarangan penggunaan HP di sekolah kembali ke permukaan. Pemerintah melalui Kemendikbud mulai memperketat peraturan ini. Banyak yang menganggap ini adalah langkah yang maju, tapi banyak juga yang bilang ini adalah langkah yang mundur. Hari ini, saya akan bedah mengapa peraturan ini muncul dan apakah dampaknya beneran sepadan buat masa depan pendidikan kita. Kita mulai dari dasarnya. Kenapa pemerintah merasa harus campur tangan soal gadget di kelas? Ada 3 alasan kuat yang saya temukan. Yang pertama adalah krisis fokus. Data dari berbagai riset pendidikan menunjukkan bahwa distraksi digital merupakan musuh nomor 1 konsentrasi. Sekali notifikasi masuk, butuh waktu sekitar 20 menit untuk otak kita kembali ke level fokus yang sama. Bayangkan kalau ini terjadi beberapa kali dalam 1 jam pelajaran. Yang kedua adalah mental health dan cyberbullying. Menurut laporan KPAI, kasus perundungan siber di kalangan pelajar itu makin gila. Dengan melarang penggunaan HP, sekolah mencoba memutuskan akses utama para pelaku dan juga melindungi para korban selama jam sekolah. Dan yang ketiga adalah kesenjangan yang nyata. Nggak semua siswa di sekolah memiliki HP spek dewa. Perbedaan ini sering banget jadi pemicu social status yang nggak sehat di lingkungan sekolah. Peraturan baru ini ingin menyetarakan semua itu. Gimana dengan reaksi masyarakat? Yang saya perhatikan, terbelah banget. Para orang tua di satu sisi senang karena ngerasa beban ngawasin anak telah berkurang satu. Tapi di sisi lain, mereka cemas soal keamanan. Gimana kalau ada keadaan darurat? Sekolah seringkali nggak punya sistem komunikasi yang secepat WhatsApp kalau ada keadaan darurat yang terjadi di sekolah. Sementara di sisi praktisi pendidikan, banyak guru yang mendukung karena merasa capek perang lawan algoritma media sosial yang jauh lebih menarik dibanding materi sejarah atau matematika. Kalau peraturan baru ini dijalani dengan benar, dampaknya enggak main-main. Yang pertama, kita bakal melihat kembalinya budaya diskusi dan literasi. Siswa bakal dipaksa untuk kembali ke buku dan juga mengobrol secara langsung dengan manusia di depannya. Ini sangat krusial untuk mengasah empati dan juga membangun kemampuan sosial yang belakangan ini menjadi luntur gara-gara layar. Kedua, adanya potensi besar kenaikan nilai akademis. Tanpa distraksi, proses transfer ilmu menjadi lebih lancar dan maksimal. Sekolah kembali lagi fungsinya menjadi tempat belajar, bukan tempat buat sekedar eksis di sosial media. Tapi, saya nggak mau cuma bahas sisi bagusnya aja. Ada resiko besar di sini. Kita tinggal di tahun 2026, di mana teknologi telah menjadi makanan kita sehari-hari. Kalau kita larang total, kita beresiko menciptakan gagap digital bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumahnya. Banyak juga guru yang sebenarnya sudah mulai memakai metode belajar digital. Kalau HP dilarang, inovasi mereka menjadi mentok. Belum lagi urusan kucing-kucingan. Larangan yang terlalu keras biasanya hanya membuat siswa menjadi lebih pintar untuk melanggarnya secara diam-diam. Jadi begini, melarang penggunaan HP di sekolah sebenarnya cuma solusi jangka pendek kalau tujuan akhirnya memang untuk menertibkan. Karena masalah utamanya bukan terletak di perangkatnya, tapi di cara kita menggunakannya. Solusi ini tidak bakal efektif kalau sekolah tidak memiliki alternatif lain yang lebih seru dibanding sekedar main game. Saran saya, pemerintah dan sekolah harusnya lebih fokus ke manajemen penggunaan, bukan cuma pelarangan. Misalnya, sistem locker atau HP yang hanya dikeluarkan saat jam pelajaran tertentu yang membutuhkan riset. Kita tidak bisa terus-terusan lari dari teknologi, karena pilihannya cuma 2. Kita yang mengontrolkan teknologinya, atau teknologinya yang mengontrolkan kita. Dan sekolah adalah tempat terbaik buat kita belajar kontrol itu.
Itulah bedah saya mengenai peraturan HP baru ini. Saya harap ini bisa jadi bermanfaat atau bisa jadi bahan renungan untuk kita semua. Saya Rafif Maula dari kelas 12.1. Lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.